Halo anak-anak, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Kali ini Ibu akan mengajarkan tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, pembelajaran 1. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan energi? Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Jadi, dengan energi kalian bisa melakukan aktivitas kalian sehari-hari. Nah, dari manakah kalian mendapatkan energi? Energi didapat dari sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Nah, anak-anak, mari kita belajar tentang sumber-sumber energi yang ada di muka bumi ini. Sumber energi yang paling terbesar adalah matahari. Matahari memiliki banyak manfaat bagi semua makhluk hidup. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut adalah menunjukkan aktivitas manusia yang dilakukan di bawah sinar matahari. Keluarga tersebut memanfaatkan sinar matahari untuk kehidupan sehari-hari mereka. Apa saja ya manfaat dari sinar matahari yang mereka peroleh? Yang pertama, menghangatkan badan dan sebagai sumber vitamin D. Ibu tersebut menjemur anaknya di pagi hari untuk mendapatkan vitamin D, karena sinar matahari pagi baik untuk kesehatan tulang. Kemudian yang kedua, sinar matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan untuk menghasilkan oksigen yang disebut dengan O2. Oksigen ini akan dihirup oleh manusia. Fotosintesis juga memanfaatkan untuk menyerap CO2, udara yang dikeluarkan oleh pernapasan manusia. Yang ketiga, sinar matahari membantu mengeringkan pakaian. Hal ini karena sinar matahari mengubah air yang ada pada kain menjadi uap air, sehingga kain menjadi cepat kering. Nah, anak-anak, sekarang mari kita membaca tentang teks yang berhubungan dengan pemanfaatan energi matahari. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, anak-anak, dari teks tersebut kita bisa mengetahui betapa besar manfaat sinar matahari bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, mari sekarang kita belajar tentang pemanfaatan energi matahari lainnya. Matahari dapat bermanfaat untuk menerangi bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat makhluk hidup pada siang hari. Kemudian, matahari dapat menyebabkan terjadinya siang dan malam. Seiring perputaran bumi pada porosnya, matahari dapat membuat terjadinya siang dan malam.
Berikutnya, matahari berperan dalam siklus perputaran air, hingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Berikutnya, matahari berperan dalam proses terjadinya awan, hingga hujan dapat membasahi daratan sehingga tumbuhan yang ada pada daratan dapat bertahan hidup. Kemudian matahari berperan dalam proses fotosintesis, sehingga tumbuhan baik di daratan maupun di laut dapat hidup dan berkembang untuk membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan maupun manusia. Nah, anak-anak, perhatikan bagan berikut. Bagan berikut merupakan contoh peta pikiran dari manfaat energi matahari. Membuat peta pikiran membuat kalian lebih mudah untuk memahami materi yang diberikan. Nah, mari sekarang belajar cara membuat peta pikiran. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi berarti mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi informasi yang lebih jelas. Nah, bagaimana cara membuat peta pikiran? Yang pertama, kalian boleh menuliskan gagasan utama di tengah kertas, kemudian dilingkari. Yang kedua, tambahkan cabang sesuai dengan banyaknya gagasan pendukung. Yang ketiga, tulislah kata kunci pada cabang yang dibuat. Yang terakhir, tambahkan simbol atau kata kunci agar kalian mudah memahaminya. Nah, berikut Ibu berikan contoh cara membuat peta pikiran dari sebuah teks. Perhatikan dari teks tersebut. Kalian bisa melihat bahwa gagasan utamanya adalah minyak bumi. Kemudian, dari gagasan utama dimunculkan cabang-cabang gagasan utama, yaitu berupa asal minyak bumi, kemudian cara mengolah minyak bumi, kemudian hasil olahan minyak bumi. Dan dari asal minyak bumi kemudian ditumbuhkan cabang berikutnya, yaitu minyak bumi berasal dari perut bumi. Kemudian cara mengolah minyak bumi adalah dengan proses penambangan. Hasil olahan minyak bumi berupa bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Nah, anak-anak, minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, benda hidup dan mati, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari jenis sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, dikembangkan, diusahakan, dan didiadakan kembali apabila telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam ini tidak akan habis karena dapat ditiadakan kembali pemakaiannya. Sumber daya alam ini harus efisien dan dijaga agar tidak cepat rusak ya anak-anak. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah tumbuhan, hewan, dan juga air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui terdapat dalam perut bumi. Barang-barang tersebut terdapat dalam perut bumi disebut barang-barang tambang. Barang tambang tersebut ada bentuk logam, mineral, dan non-logam. Contoh barang tambang adalah minyak bumi, emas,
batu bara, intan, dan juga besi. Anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga dalam pembelajaran tadi kalian mampu memahami manfaat dari sumber daya alam yang ada di muka bumi ini dan bagaimana caranya kita bijak untuk menggunakannya. Nah, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kali ini, Ibu berikan kalian contoh soal berikut ini. Kalian catat dan jawab di buku kalian ya.